Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan. Di sini saya akan menjabarkan materi sistem ekonomi syariah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi syariah. Pendahuluan. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dengan menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam perkembangannya, sistem ini semakin mendapat perhatian oleh masyarakat karena dianggap lebih stabil dan etis dibandingkan sistem keuangan konvensional. Konsep memperoleh, memelihara, dan menggunakan harta. Dalam Islam, harta harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja atau berniaga dan menghindari meminta-minta. Kepemilikan harta bukan bersifat mutlak, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik. Konsep kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, diperoleh secara sah dan benar atau legal dan fair. Kedua, digunakan untuk kepentingan yang baik dan sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai wakil khalifah Allah dalam mengolah harta. Yang terakhir ada kewajiban membayar zakat untuk membersihkan harta. Islam mengajarkan keseimbangan dalam penggunaan harta, yaitu tidak boros dan tidak kikir. Prinsip lainnya adalah memberi infak dan sedekah, membayar zakat, serta memberi pinjaman tanpa bunga. Islam juga menekankan pentingnya membantu orang yang mengalami kesulitan finansial. Anjuran dalam penggunaan harta, yang pertama, tidak boros dan tidak kikir, terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, memberi infak dan sedekah sebagai rezeki nyata. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Yang keenam, menggunakan harta sesuai dengan prinsip syariah agar berkah. Akad, kontrak, dan transaksi dalam Islam. Akad adalah perjanjian dalam transaksi syariah yang harus sesuai dengan prinsip Islam. Ada dua jenis akad utama, yaitu akad tabaruk atau transaksi sosial seperti hibah dan wakaf. Yang kedua, akad tijarah atau transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan. Akad dalam Islam harus memenuhi syarat yaitu pelaku yang sah, objek akad yang jelas, dan adanya kesepakatan. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, penipuan, perjudian atau maisir, ketidakpastian atau gharar, serta praktik monopoli dan suap. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan dalam perekonomian serta melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Prinsip sistem keuangan syariah. Beberapa prinsip dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba sebagai kelebihan yang tidak sah dalam transaksi. Yang kedua, pembagian risiko antara pemberi modal dan penerima modal. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial, bukan komoditas untuk spekulasi. Yang ketiga, larangan spekulasi atau maisir atau ketidakjelasan. Yang keempat, adanya kontrak atau perjanjian untuk mengurangi risiko informasi asimetris atau tidak sesuai. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan yang transparan dan adil bagi semua pihak. Konsep riba dan jenisnya. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan yang sah. Islam melarang riba dalam berbagai bentuk seperti riba nasi'ah atau bunga pinjaman. Yang kedua, riba fadl atau kelebihan dalam potongan barang yang sejenis. Yang ketiga, riba aliyat atau penundaan pembayaran dalam penukaran. Sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah memiliki prinsip dasar, yaitu larangan riba, pembagian risiko, uang sebagai modal potensial bukan komoditas, larangan spekulasi, serta transparansi dalam setiap kontrak bisnis. Setiap usaha yang dilakukan juga harus sesuai dengan syariah dan tidak boleh melibatkan barang haram. Instrumen keuangan syariah dibagi menjadi primer dan sekunder. Instrumen primer meliputi mudharabah bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, murabahah jual beli dengan margin, serta ijarah sewa menyewa. Instrumen sekunder meliputi saham syariah dan obligasi berbasis bagi hasil.
Jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama, instrumen primer atau transaksi langsung dengan keuangan syariah. Yang pertama ada mudharabah, kerjasama usaha dengan pembagian hasil. Musyarakah, kerjasama modal dengan usaha bersama. Yang ketiga, murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Ketiga, salam dan istisna, jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka. Selanjutnya, ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamilik atau sewa menyewa dengan opsi kepemilikan. Selanjutnya, wadi'ah, titipan dana yang dapat diambil kapan saja. Selanjutnya, qard atau pinjaman tanpa bunga. Terakhir, wakalah, kafalah, dan hiwalah, akad perwakilan dan jaminan keuangan. 2. Instrumen sekunder atau transaksi dalam jangkauan lebih luas seperti investasi dan pasar keuangan. Yang pertama, dana mudharabah atau instrumen investasi berbasis bagi hasil. Yang kedua, saham syariah, saham yang sesuai dengan prinsip Islam. Ketiga, obligasi bagi hasil dan obligasi muqarradah atau instrumen pembiayaan berbasis syariah. 2. Instrumen sekunder atau transaksi dalam jangkauan lebih luas seperti investasi dan pasar keuangan. Yang pertama, dana mudharabah atau instrumen investasi berbasis bagi hasil. Yang kedua, saham syariah, saham yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, obligasi bagi hasil dan obligasi muqarradah atau instrumen pembiayaan berbasis syariah. Yang terakhir, saham preferen dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba. Kesimpulan, sistem keuangan syariah memastikan bahwa harta diperoleh dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari transaksi haram, serta berlandaskan keadilan dan kemaslahatan umat. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam pendukung ekonomi berbasis Islam, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial. Dengan penerapan yang lebih luas, diharapkan ekonomi Islam dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan penuh keberkahan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.